Ketegangan yang mewarnai hubungan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1960-an tidak hanya menciptakan konflik diplomatik, tetapi juga menggambarkan perjuangan dua bangsa yang baru saja terlepas dari belenggu kolonialisme. Dari pertemuan bersejarah antara Soekarno dan Ibrahim Yaakob hingga terjadinya saling serang antara kedua negara serumpun. Ketegangan antara kedua negara meningkat ketika Inggris membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang dianggap Indonesia sebagai bentuk neokolonialisme. Konflik memuncak menjadi konfrontasi militer yang dikenal dengan Ganyang Malaysia yang mengakibatkan operasi militer dan kampanye propaganda besar-besaran. Sebelum terlibat konflik, hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin erat sejak era kerajaan. Pada abad ke-7, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Malaka memainkan peranan penting dalam membentuk ikatan budaya dan ekonomi di wilayah Nusantara. Namun, kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 membawa perubahan besar. Inggris dan Belanda sebagai kekuatan kolonial di Eropa tiba di Asia Tenggara dan melalui serangkaian perjanjian akhirnya ditetapkan perbatasan untuk dua negara Eropa tersebut. Nah, pada waktu itu Belanda menguasai wilayah Indonesia, sementara Inggris mendominasi semenanjung Malaysia serta wilayah Sabah dan Sarawak. Dalam upaya memperkuat kekuasaannya di Malaysia, Inggris mendatangkan pekerja dari Tiongkok dan India untuk bekerja di perkebunan dan sektor-sektor lainnya. Dan kebijakan ini menguntungkan Inggris, tetapi menciptakan ketegangan sosial di antara penduduk pribumi Malaysia yang merasa hak-haknya ini terabaikan. Nah, ketegangan ini menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya semangat nasionalisme di Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri, semangat nasionalisme juga tumbuh dengan cepat pada tahun 1940-an. Tokoh-tokoh dari kedua negara, Malaysia dan Indonesia, terutama mahasiswa dan pemuda, sering berkomunikasi dan berbagi gagasan mengenai perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Bahkan nih, beberapa pemuda Malaysia memberikan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, cita-cita bersama untuk lepas dari kolonialisme inilah yang menjadi elemen pengikat yang mempererat kedua hubungan negara tersebut. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Alhemi yang merupakan dua tokoh nasionalis Malaysia dan pendiri KRIS bertemu dengan Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman di Taiping, Perak. Nah, mundur sedikit ke belakang nih, dilansir dari situs berdikarionline.com. Jadi, semuanya ini bermula pada bulan Mei 1945. Dengan situasi perang yang semakin tidak menguntungkan Jepang, mereka ini atau Jepang ini mulai menawarkan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dan informasi ini sampai kepada Ibrahim Yaakob, yang merupakan seorang tokoh nasionalis Malaya yang segera waktu itu dia mendirikan Organisasi Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS. Nah, KRIS ini aktif menyuarakan kampanye Indonesia Raya yang bertujuan untuk menyatukan Malaya dan Indonesia dalam satu negara merdeka. Nah, organisasi ini menggantikan peran cabang-cabang KMM atau Kesatuan Melayu Muda yang sebelumnya bergerak secara sembunyi-sembunyi akibat pembatasan Jepang. Nah, semangat kemerdekaan semakin berkobar nih pada Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 8 Agustus, KRIS bahkan mengibarkan bendera merah putih di Singapura sebagai bentuk dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sambil menegaskan keinginan Malaya untuk bergabung dengan Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Panglima Angkatan Perang Jepang yang bernama Jenderal Terauchi. Nah, dalam pertemuan tersebut, Jepang menyatakan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Namun, Terauchi atas nama pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 karena dibutuhkan waktu untuk segala persiapannya. Nah, Bung Karno dan kawan-kawan pun diminta bersiap-siap. Nah, ketika dalam perjalanan kembali ke Jakarta, delegasi Indonesia ini singgah di Taiping, Perak, Malaysia. Dan mereka bertemu dengan Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Alhemi. Nah, pada pertemuan tersebut, Ibrahim Yaakob menyampaikan aspirasi rakyat Malaya untuk bersatu dengan Indonesia. Soekarno merespon dengan harapan agar terbentuk satu tanah air bagi seluruh rakyat Nusantara. Nah, namun, perubahan situasi internasional terjadi begitu cepat. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi, proklamasi tersebut hanya mencakup wilayah Hindia Belanda. Sementara, aspirasi penyatuan dengan Malaya tidak dapat diwujudkan. Pasca proklamasi, perjuangan Ibrahim Yaakob dan KRIS menghadapi tantangan besar. Inggris yang kembali menduduki Malaysia, mereka membentuk British Military Administration pada September 1945. Nah, di tengah-tengah tekanan Inggris, aktivis nasionalis Malaya termasuk mantan anggota KRIS membentuk Partai Kebangsaan Melayu Malaya atau PKMM. Nah, PKMM tetap menganut gagasan nasionalisme progresif dengan visi Indonesia Raya. Meskipun perjuangan tersebut semakin sulit setelah pembentukan Federasi Malaya oleh Inggris pada tahun 1948. Nah, saat itu organisasi-organisasi massa yang berada di bawah PKMM seperti API, Angkatan Pemuda Insaf, dan AWAS, Angkatan Wanita Sedar, gencar melawan dominasi Inggris. Nah, namun langkah ini berakhir dengan pembubaran organisasi-organisasi tersebut dan penangkapan para pemimpinnya. Gagasan Indonesia Raya pun perlahan-lahan meredup dan tergantikan oleh upaya lokal untuk mencapai kemerdekaan melalui jalan yang berbeda. Hingga pada akhirnya Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957, terpisah dari Indonesia. Nah, jadi pada saat Perang Dunia Kedua tuh para pendukung gagasan untuk menyatukan Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan kekuatan tentara pendudukan Jepang untuk melawan Inggris dan Belanda. Nah, sikap bekerja sama ini didasari dengan harapan bahwa Jepang akan mempersatukan Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Namun situasi berubah cepat ketika Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tanpa sempat mewujudkan rencana penyatuan tersebut. Nah, kebutuhan yang mendesak untuk menyatakan kemerdekaan menyebabkan fokus utama beralih pada mempertahankan wilayah dari upaya Belanda untuk menguasai Indonesia. Nah, sementara Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya, di sisi lain Inggris terus-menerus melanjutkan pengaruhnya di Malaysia. Dengan langkah strategis, Inggris menawarkan kemerdekaan kepada Malaysia tanpa menghapus sistem kesultanan yang sudah mengakar kuat di rakyat Malaysia. Nah, di lain sisi, pada saat itu masyarakat Malaysia ini khawatir jika bergabung dengan Indonesia nasib kesultanan mereka bisa berakhir seperti kesultanan yang ada di Sumatera yang dihapuskan oleh kaum nasionalis dan juga kaum komunis. Nah, pada akhirnya di tanggal 31 Agustus 1957 Malaysia resmi menjadi negara merdeka dengan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama. Kemudian rencana untuk membentuk Federasi Malaysia yang menyatukan Semenanjung Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak memicu kontroversi. Nah, Tunku Abdul Rahman mendorong gagasan ini sebagai langkah untuk memperkuat Malaysia di kawasan Asia Tenggara, dan Inggris pun mendukungnya sebagai cara untuk menjaga pengaruh mereka. Namun pandangan ini tidak sejalan dengan Indonesia. Soekarno pada saat itu menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dia ini melihatnya sebagai bentuk neokolonialisme yang akan memudahkan Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. Baginya, Federasi Malaysia hanya akan menjadi negara boneka bagi Inggris dan berpotensi untuk mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Soekarno juga khawatir kawasan Malaya akan menjadi pangkalan militer barat di Asia Tenggara. Nah, keberatan terhadap Federasi Malaysia juga datang dari Filipina yang mengklaim wilayah Sabah sebagai bagian dari Kesultanan Sulu. Konflik ini mengundang upaya mediasi untuk mencegah ketegangan yang semakin meningkat. Dan pada tanggal 31 Mei 1963, Soekarno dan Tunku Abdul Rahman bertemu di Tokyo, diikuti dengan konferensi Menteri Luar Negeri di Manila pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juni tahun 1963. Dan dari pertemuan ini, kesepakatan untuk menunda pembentukan Federasi Malaysia dihasilkan. Namun, hubungan kembali memanas karena Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menandatangani dokumen pembentukan negara Federasi Malaysia dengan Inggris. Nah, naskah itu ditandatangani di London, Inggris pada tanggal 9 Juli 1963. Nah, dalam naskah tersebut dikatakan bahwa negara Federasi Malaysia akan dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1963, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-6. Nah, langkah Malaysia ini mengganggu hubungan ketiga negara dan rencana pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963.
Pada pertemuan puncak di Manila, dihasilkan 3 dokumen. Yang pertama, ada Deklarasi Manila. Dan yang kedua, ada Persetujuan Manila. Dan yang ketiga, ada Komunike Bersama. Nah, dari pertemuan ini juga terbentuk Konfederasi 3 negara yang dinamakan Mapilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, kesepakatan di Manila menyatakan bahwa pembentukan Federasi Malaysia juga harus menunggu hasil penyelidikan oleh tim PBB untuk memastikan bahwa rakyat Sabah dan Sarawak benar-benar ingin bergabung dengan Malaysia. Namun, tindakan Inggris yang curiga terhadap niat Indonesia mendorong mereka mengutus Duncan Sandys, Menteri Luar Negeri Inggris, ke Malaysia pada Agustus 1963. Nah, kedatangan Duncan Sandys ini untuk mempercepat pembentukan Federasi Malaysia. Dan pada akhirnya, Malaysia mendeklarasikan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, meskipun hasil penyelidikan PBB belum tuntas. Nah, langkah ini mempertegas anggapan Indonesia bahwa Malaysia ini hanya menjadi boneka Inggris. Dan pada tanggal 17 September 1963, Indonesia resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Nah, sejak itu, demonstrasi dan aksi protes marak terjadi di kedua negara yang mengawali babak baru dalam hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia yang semakin tegang. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Pada tanggal 20 Januari 1964, Indonesia resmi menyatakan sikap bermusuhan dengan Malaysia. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Subandrio, yang mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara. Nah, konflik ini memuncak ketika Presiden Soekarno melalui kampanyenya pada tanggal 3 Mei 1964 menyerukan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Nah, seruan ini bertujuan untuk menghancurkan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai boneka Inggris dan ancaman bagi stabilitas Indonesia. Kampanye Ganyang Malaysia mendapatkan respon luar biasa nih dari masyarakat Indonesia. Dukungan meluas tidak hanya datang dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi juga dari rakyat-rakyat sipil. Nah, pemerintah waktu itu membuka pendaftaran untuk para sukarelawan yang ingin berpartisipasi dalam melawan Malaysia. Dan dalam waktu singkat, sekitar 21 juta orang mendaftar sebagai sukarelawan dan siap dikirim ke medan pertempuran, terutama ke wilayah Sabah dan Sarawak. Nah, operasi militer yang dilancarkan Indonesia pada waktu itu dikenal sebagai Perang Bayangan atau Proxy War. Nah, Indonesia tidak mengirimkan pasukan reguler untuk menghindari perang terbuka dengan Malaysia dan sekutunya. Sebagai gantinya, operasi dilakukan secara tidak langsung dengan melibatkan milisi lokal. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk melawan dominasi Malaysia, yang pada saat itu Malaysia mendapatkan dukungan penuh dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Sementara Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari negara lain. Pemerintah Indonesia membentuk sejumlah kelompok milisi seperti Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Nah, selain itu, pasukan elit ABRI termasuk Resimen Para Komando Angkatan Darat dan Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara juga dikerahkan untuk mendukung Tentara Nasional Kalimantan Utara. Nah, misi mereka ini adalah satu, untuk membantu perjuangan melawan pasukan Inggris, Malaysia, dan sekutu lainnya. Nah, pertempuran ini berlangsung intens sepanjang tahun 1964 hingga 1965, terutama di perbatasan Kalimantan. Nah, meskipun disebut sebagai perang tak resmi atau undeclared war, konflik ini memakan korban jiwa yang diperkirakan sekitar 590 orang tewas dari pihak Indonesia. Sementara, koalisi Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia kehilangan 114 jiwa. Ketegangan juga semakin meluas hingga Singapura, di mana Indonesia melakukan serangkaian sabotase di Singapura. Dilansir dari Kompas, pada tahun 1963 hingga 1966, dilaporkan terjadi 37 aksi pengoboman di Singapura yang bertujuan untuk melemahkan Federasi Malaysia. Nah, serangan ini menciptakan kekacauan besar yang pada akhirnya menyebabkan keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Nah, situasi juga semakin rumit ketika Indonesia merasa kecewa terhadap peran PBB dalam konflik ini. Nah, pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menuduh PBB tidak serius untuk mendamaikan kedua negara.
Nah, kekecewaan ini memuncak ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, sehingga pada tanggal 20 Januari 1965, Indonesia secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Meski demikian, upaya perdamaian terus dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Thailand, dan juga Jepang. Namun, perundingan yang mempertemukan Soekarno, Tengku Abdurrahman, dan Diosdado di Tokyo pada tahun 1964 gagal membuahkan hasil. Nah, konflik ini sendiri akhirnya mulai mereda pada akhir tahun 1965, yang dimana kekacauan politik di Indonesia pada tahun 1965 termasuk tragedi G30S yang menewaskan sejumlah jenderal membuat fokus pemerintah Indonesia bergeser ke urusan dalam negeri. Nah, hal ini juga yang melemahkan kampanye Ganyang Malaysia dan mengurangi intensitas konflik. Dan akhirnya, setelah kekuasaan Soekarno melemah dan Soeharto mulai mengambil alih pemerintahan, langkah-langkah damai pun diambil. Konflik akhirnya berakhir pada 28 Mei 1966 di Konferensi Bangkok yang menyatakan penyelesaian konflik antara Malaysia dan pemerintahan Indonesia. Nah, perdamaian pun dilakukan dengan perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Nah, melalui persetujuan ini, kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik. Kemudian pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Nah, konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1960-an adalah sebuah babak yang penting dalam sejarah Asia Tenggara. Nah, peristiwa ini mencerminkan ketegangan geopolitik, perjuangan melawan kolonialisme, dan konflik ideologis yang terjadi pada masa itu. Dimulai dari penolakan Soekarno terhadap Federasi Malaysia hingga memuncaknya konflik menjadi proxy war. Peristiwa ini meninggalkan dampak bagi kedua negara, baik dari segi politik, ekonomi, maupun hubungan diplomatik. Nah, kalau kalian punya tambahan dan sekiranya ada yang kurang dari pembahasan konfrontasi tadi, silakan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.